Adik-adik selamat pagi. Selamat pagi. Coba berdiri. Saya mau simpan HP-nya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita
Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan remaja dapat meningkatkan risiko ini. Ya, banyak dari kita yang kurang komunikasinya dengan orang tua. Bahkan mungkin ada orang tuanya yang sibuk bekerja, ada orang tuanya yang tidak memperhatikan kita bagaimana di luar sana, tidak memperhatikan bagaimana kehidupan kita di sekolah. Ya, itu menjadi faktor bagaimana kita akan terkena pergaulan bebas. Ya, jadi perhatian dari orang tua itu sangat perlu. Jadi kita sebagai anak perlu mendekatkan diri kepada orang tua, dan orang tua juga perlu mendekatkan diri kepada anak. Dan ketika kita juga mengajarkan anak-anak bagaimana keseharian di sekolah, bagaimana keseharian di gereja, bagaimana keseharian di luar, ya tanyakan kepada orang tua supaya komunikasi berjalan. Ketika muncul mengenai masalah sekolah, ya datanglah ke orang tua, datanglah ke orang tua kita agar dia dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Dan percayalah bahwa tidak ada orang tua yang mau anaknya itu terjerumus ke hal-hal yang negatif. Dan next, ya kemudian ada dampak. Ya, dari materi selanjutnya ini akan dibawakan oleh Kakak Lesta. Nah, di dampak ini dia akan menjelaskan juga bagaimana pencegahan supaya kita ini tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas. Dan kepada Kak Lesta dan kasih dipersilakan. Pengertian pergaulan bebas, semua sudah tahu pengertian? Sudah? Belum? Apa tadi pengertiannya pergaulan bebas? Tidak ada yang tahu? Pergaulan bebas tadi, dari itu pergaulan bebas. Apa tadi pengertiannya? Bagaimana? Adakah yang mau menjawab? Tidak ada yang di belakang. Tidak ada yang mau menjawab. Sudah tahu semua artinya tadi kan? Di samping. Siapa? Mau menjawab? Siapa yang tahu pengertiannya tadi? Tidak ada yang salah jawabannya. Mas tidak ada yang berani menjawab. Ada? Nanti kakak kasih hadiah kalau menjawab. Ada? Tidak ada yang salah. Semua tadi sudah dipelajari bagaimana pergaulan bebas, apa itu pergaulan bebas. Dari kata pergaulan saja bagaimana kita bergaul. Dari kata bebas, ada yang mau menjawab sebelum kita lanjut di dampak? Satu orang saja. Tidak ada. Tidak boleh malu-malu. Semua sudah remaja. Siapa yang mau menjawab ke depan? Satu orang. Tidak ada jawab salah. Siapa yang mau menjawab? Dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan bebas. Atau kakak yang bebas mau menjawab? Terima kasih teman-teman. Jadi pergaulan bebas seperti yang dikatakan oleh teman kita, bagaimana kita bergaul dengan tidak terikat oleh aturan. Kita telah mempelajari bagaimana faktor-faktor apa yang menyebabkan pergaulan bebas itu terjadi. Sekarang kita masuk ke dampak. Saya mau tahu itu dampak apa itu? Mau tahu?
bebas itu. Semua membaca yang di depan tertulis 1, 2, 3. Ya, di sini kita melihat dampak dari pergaulan bebas. Di situ dijelaskan beberapa dampak dari pergaulan bebas, yaitu apa yang pertama disebutkan di situ, ya, seks bebas, kemudian ya konsumsi alkohol ada di sini yang mengonsumsi alkohol. Ya, selanjutnya perkelahian. Ada yang sering berkelahi? Ya, pasti tidak ada. Kemudian selanjutnya itu penyalahgunaan narkoba, tentu tidak ada yang sering menggunakan narkoba. Di situ disebutkan dampak-dampak dari pergaulan bebas itu. Next. Jadi pergaulan bebas itu di kalangan remaja dapat membawa berbagai dampak negatif seperti kehamilan di luar nikah dan penyebaran penyakit. Oleh karena itu, pencegahan di sini sangat penting untuk kita lakukan. Jadi di sini pergaulan, kalau kita bergaul bebas itu semua harus sudah berjalan di sini. Ada yang sudah mulai baca? Siap? Semua? Tidak. Yo, yang sudah punya pacar itu tidak masalah. Bagaimana kita membangun hubungan pertemanan, tetapi telah dijelaskan di awal tadi bagaimana kita dalam memilih teman supaya tidak terjadi apa seperti yang telah disebutkan, kehamilan di luar nikah. Kita melihat sekarang banyak anak-anak atau mungkin ada teman kita karena pergaulan bebas itu sehingga terjadi kehamilan di luar nikah, dan tentu itu keinginan atau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan bahkan di sini juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Selanjutnya, nah di sini disebutkan dampak pergaulan bebas. Jadi salah satu bahaya pergaulan bebas adalah seks bebas yang dapat menyebabkan kehamilan dan penularan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Jadi adik-adik, teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita, ketika kita bergaul bebas, tidak terikat oleh aturan, maka inilah dampak yang akan ditimbulkan, yaitu kehamilan di luar nikah tadi dan penyakit. Penyakit ini sangat berbahaya. Jadi penting untuk kita perhatikan bagaimana kita bergaul dan kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan juga minuman keras itu dapat memicu perilaku negatif, termasuk kekerasan dan kejahatan. Ini menunjukkan dampak serius dari konsumsi alkohol di kalangan remaja. Kita
tua memperhatikan bagaimana adik-adik, bagaimana dalam pergaulan adik-adik. Kemudian selanjutnya, ya kita telah belajar dampak dan faktor dari pergaulan bebas itu. Bagaimana supaya kita ini tidak terjerumus dalam pergaulan bebas itu? Makanya di sini ada ya pencegahan. Bagaimana supaya kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Yang pertama itu selanjutnya selektif dalam memilih teman. Di sini dari kitab Amsal 13 ayat 20. Kitab Amsal perjanjian apa? Ya, perjanjian lama. Amsal 13 ayat 20 kita baca secara bersama-sama firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang berbalik menjadi malang. Jadi di sini adik-adik, bagaimana kita itu selektif dalam memilih teman. Bagaimana kita itu memilih teman yang terus membawa kita dalam bergaul yang baik, tidak terjerumus kepada pergaulan bebas itu. Di sini itu didukung oleh firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 20 ini, bahwa ketika kita berteman dengan orang yang bijak, bahwa pasti kita akan menjadi bijak. Tetapi ketika kita berteman dengan orang berbalik, kita menjadi malang. Jadi bagaimana penting bagi kita itu untuk selektif dalam memilih teman. Bukan berarti di sini bahwa kita tidak boleh berteman dengan semua orang, tetapi bagaimana ketika kita berteman itu, kita tahu, oh ini teman yang akan membawa saya kepada kebaikan, ini teman yang akan menjerumuskan saya kepada kejahatan. Jadi penting untuk kita untuk selektif dalam memilih teman. Kemudian pencegahan yang kedua, bagaimana kita berteman kepada Yesus Kristus. Kita semua yang hadir di sini anak-anak Tuhan. Jadi itu dibuktikan dengan sikap hidup yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Telah banyak disebutkan tadi bagaimana itu beriman kepada Yesus Kristus dibuktikan dengan perilaku kita dalam keseharian kita. Apa contohnya beriman kepada Yesus Kristus? Apa contohnya? Ya, rajin berdoa itu salah satu contohnya. Kita beriman kepada Kristus, bagaimana kita terus membangun hubungan kasih kita kepada Yesus Kristus. Apalagi ya, rajin ke gereja, bagaimana kita membangun persekutuan dengan sesama, kita beriman kepada Tuhan agar iman kita ini bertumbuh dalam Kristus. Apalagi tidak ada yang baca kitab. Ya, rajin baca kitab. Apakah semua baca kitab? Cuma hari Minggu membaca. Ya, kalau di rumah tidak pernah membaca kitab malam. Jadi saya membaca setiap hari. Kalau tidak, mulai dari sekarang membaca kitab. Kalau kakak biasa membaca paling tidak 1 ayat saja 1 malam. Bagaimana kita harus rajin membaca firman Tuhan, karena kitab itu mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan secara khusus tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Selanjutnya, pencegahan yang ketiga di sini, bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak-anak. Kalau di sini orang tuanya semuanya kerja, jadi jarang di rumah, jarang. Ya, kalau di sini orang tua itu harus mampu membagi waktu dengan berbagai kesibukan, di mana membagi waktu untuk pekerjaan dan juga memberi perhatian kepada kita anak-anaknya. Jadi di sini penting orang tua memperhatikan kita meskipun mereka itu sibuk dengan pekerjaan, tetapi mereka juga itu harus memperhatikan kita. Semua yang diperhatikan di orang tuanya, Pak? Ya, pasti diperhatikan. Saya juga dalam praktek di tempat ini, meskipun jauh itu, orang tua tetap memperhatikan. Jadi di sini peran orang tua itu dalam mendampingi anak-anak itu sangat penting agar kita
itu tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang itulah dampak atau kemudian yang terakhir pencegahan tentang pergaulan bebas itu. Jadi adik-adik, betapa pentingnya itu kita bergaul dengan baik agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan, ya, pergaulan bebas. Di sini firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 33. Di situ apa yang dikatakan? Ya, di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Selanjutnya, ya, demikianlah materi kita pada saat ini. Semua masih ingat kok materi-materi yang dipelajari? Kita akan masuk dalam kuis dan menjawab pengertian dari pergaulan bebas. Kedua tadi apa? Sudah lupa? Ya, apa tadi setelah pengertian? Apa yang dibahas setelah pengertian? Karena ada 4 poin penting tadi yang kita bahas. Yang pertama pengertian, yang kedua pencegahan terakhir. Yang kedua itu ya, sebelumnya dampak. Ya, faktor pergaulan bebas. Kalau mau menjawab, maju ke depan ya. Sebutkan apa salah satu faktor dari pergaulan bebas. Salah satu, jadi satu saja bisa disebutkan. Maju ke depan dan jawab. Maju ke depan. Ya, maju. Maju. Maju ke depan. Tidak boleh malu-malu. Sudah dibilang tadi tidak ada jawaban yang salah. Maju ke depan, perkenalkan nama dan menjawab. Faktor dari pergaulan bebas. Ya. Perkenalkan nama saya Queen. Saya akan menjawab pertanyaan. Jawaban saya adalah pergaulan sosial yang mengkhawatirkan seperti perkelahian dan menggunakan alkohol dengan saat. Bagaimana faktor? Ya, itu telah dijelaskan faktor penyebab. Apa dijawab tadi? Queen? Ya, seperti perkelahian dan minuman alkohol. Ya, ini yang dijawab Queen. Ya, kita bersyukur. Queen namanya. Oh iya, sudah berani maju ke depan. Ya, itu yang dijawab Queen masuk di dalam dampak ya. Ya, tapi karena berani maju ke depan nanti tetap dapat hadiah. Itu dampak yang dijelaskan oleh teman kita, Feni, ketika minuman alkohol dan perkelahian. Ya, selanjutnya karena tadi dampaknya itu sudah disebutkan, kemudian ada faktor. Ya, siapa yang berani maju ke depan? Apa faktor? Ada 2 macam faktor yang saya sebutkan tadi. Ada 2 macam faktor yang mempengaruhi anak remaja akan terkena pergaulan bebas. Siapa? Maju dan menjawab. Faktornya, faktor itu penyebabnya, kalau dampak itu akibatnya. faktor penyebab, dampak, akibat. Nah, yang disebutkan tadi itu dampaknya. Nah, yang sekarang yang kakak pertanyakan itu apa faktornya sehingga anak remaja gampang terkena pergaulan bebas.
Kenapa malu-malu? Tak boleh malu. Ya tidak sama teman di semua di Semua berdiri di tempatnya. berdiri di tempat saja. Perkenalkan namanya. Jawaban saya adalah salah memilih teman. Ya, salah memilih teman. Ya, betul. Ketika kita salah memilih teman, kita akan terkena pergaulan bebas. Jadi, tidak semua teman itu akan membawa kita kepada kebaikan. Ada teman yang akan membawa kita kepada hal yang buruk. Ya, jadi bagaimana kita dapat memilih teman dengan baik. Ya, Selanjutnya pertanyaan yang keempat nilai. Ya, sudah ada pengertian, sudah ada faktor, sudah ada dampak. Apa yang terakhir? Ya, upaya atau pencegahan. Bagaimana supaya kita tidak terjerumus karena ya, siapa yang mau menjawab ke depan? Ke depan. Tidak apa-apa lebih dari satu orang. Ya. Masih ada yang jangan aku samping, tidak ada yang mau maju. mau maju di sini? Ayo, jangan malu, jangan takut. Siapa? Ayo, tidak ada. Ya. Ayo, Iren. Tidak apa-apa nanti ya jawabannya sama, tapi sudah berani maju. Ada kan? Saya dulu. Masih ada? Masih ada? Tidak ada yang di sini, tidak mau. Nah, kalau sudah tidak ada, disilakan kepada teman untuk menjawab. Yang pertama, selektif dalam memilih teman. Selektif dalam memilih teman. Ini dua adalah beriman kepada Yesus Kristus. Ya, beriman kepada Yesus Kristus. Siapa namanya yang satu ini? Iya. Yang pertama selektif memilih teman, yang kedua berani katakan tidak. Iya. Ya, berani mengatakan tidak untuk sesuatu hal yang kita sudah tahu bahwa itu akan membawa kita kepada hal yang buruk. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang berani menjawab. Masih ada satu lagi tentang ayat Alkitab yang di terakhir tadi. Yang mau maju? Ya, ada dua tadi ayat Alkitab. Siapa yang mau menjawab? Yo, di sini lagi ya. Karena sudah ada di situ toh. Ini ayat Alkitab yang sebelumnya. Yang pertama dan yang kedua. Ayo, ya. Amsal 13 ayat 20 teman-teman bunyi. Siapa pegawai yang orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malas. 1 Korintus 15 ayat 3 teman-teman bunyi. Janganlah menyesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang lain. Ya, yang pertama tadi dari kitab Amsal dan yang kedua itu dari kitab 1 Korintus. Ayo. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi bimbang. Di sini tadi siapa yang katakan? Siapa tadi di sini? 1 Korintus 15 ayat 23. Janganlah menyesat pergaulan
Ya, yang terakhir kalau ada yang hafal salah satu dari ayat yang sudah disebutkan, yang hafal dari salah satu ayat yang sudah disebutkan, mau dari kitab Amsal atau kitab 119 ayat 3. Ya, yang tercepat ke angkat kanan itu yang akan dipilih. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kemudian Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang yang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang yang bebal menjadi. Ya, ada yang apa ya? Ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk membuat kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, yang di belakang. Pergaulan, janganlah kamu sesat, pergaulan lantas merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk Ada lagi yang dari kitab Amsal, kitab Amsal. Maka berbunyi demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang bergaul dengan orang bebal menjadi bebal. Oke. Felicia lagi ya? Ya, siapa yang bergaul dengan orang yang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang yang bebal akan menjadi. Tidak ada nih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baris bagus-bagus di situ. Siapa yang 2 kali menjawab? Ini dorong. Ini. Ya, kita gitu. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan karena masih ada satu. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa dapat ini? Siapa yang mau? Yang lain lagi, kasih teman. Kalau ada yang mau di sini? Ada. Kalau ada yang mau? Tidak ada. Ayo Berdoa. kalian, bosan. Ini ayo maju ke depan berdoa. Masa biar berdoa tidak bisa? Makanan. Doa makan Doa saja. makan. Ya, siapa? Kalau kasih temanya dulu toh. Ayo. Doa makan. Berdiri semua.
bisa menyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, silakan duduk kembali. Sudah berdoa, nanti kita dokumentasi bersama. Teman-teman, mari kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, berkat makanan ini sudah menjadi kehidupan baru bagi kita juga semua kami. Tuhan yang maha mudah, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. 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 Donding. Indri.